kemarin kamu dapat suami ini dari mana? Dari teman saya, ini sepupunya teman saya. Saya percaya sepupunya teman. Begitu ketemu orangnya juga ganteng, meskipun agak hitam, tapi kalau putih jenenge bagus. Nek ganteng dia memang rada ireng sithik gitu. Akhirnya diajak ke tempat saya, ya lumayan lah, ada ganteng-gantengnya. Diajak ke tempat saya mau. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya mereka menikah. Nah baru 1 bulan kemudian udah ngomong, Ustaz, kok saya nggak enak. Lah kenapa? Suami saya sering bohong. Jadi yang diketahui istri itu lebih dari 3 kali bohong. Jadi masalah sepele-sepele. Neng nek ngerti dihapusi kita dadi ora penak nyangati. Mas, kemarin aku mau menjadi istrimu, syaratnya adalah kamu berhenti merokok. Karena saya nggak suka laki-laki yang merokok. Dan kamu mengatakan, iya, saya akan berhenti merokok. Pada suatu hari si istri itu mencium aroma rokok dari suaminya. Mas, kamu ngerokok? Enggak, demi Allah. Neng tiba-tiba ngerokok gitu loh. Kan jadi anyel. Mbok ngomong rokok ngono wae kenapa sih? Ngomong ada harus demi Allah tidak ngerokok, ning nyatane ngerokok. Saya sakit hati, Ustaz. Saya ditipu. Habis itu foto suaminya itu di depan mobil orang. Terus dikirim ke nggon WA. Kan oke wong sok gaya-gaya gitu ya. Nuding, itu loh mobilku, padahal mobil ini mobil cilik yang burine mobil gede iki gitu loh. Ada orang foto di depan rumah besar, nuding itu rumahku, maksudnya omah iki cilik yang burine omah gede kuwi gitu loh. Nah, iki sing kuwi omah gede ku omahe wong gitu loh. Nah, dia foto di depan mobil bagus, kemudian ya kayak orang sukses gitu, dikirim ke WA temannya bilang, "Itu mobil istrimu." Iya, padahal bukan. Sampai beberapa kali kejadian seperti itulah, ini saya paling enggak bisa menjadi bermenikah dengan orang yang suka bohong. Ini gimana, Ustaz? Mau tak teruskan, saya nggak nyaman karena saya jelas-jelas sudah dibohongi lebih dari 3 kali, tapi kalau mau saya hentikan, wong lagi nikah sesasi gitu. Piye jal, nek ngaten nikah di jenengan terus piye nasihate? Ibu, misalnya nikah di jenengan terus ngaten iki ceritane iku jenengan terus piye? Kula kudu ngomong pripun? Nek kula niku jenengan ngomong pripun kali adik jenengan iki? Karena orang yang bohongnya besar-besar itu dimulai dari bohong kecil-kecil, lama-lama ngomong ngapusi kayak penak, kayak orang dibeban gitu. Padahal saya dulu pernah ceritakan di sini kan tentang Rasulullah yang datang kepada rumah sahabat. Ternyata di sana sahabatnya sedang main-main karena sahabatnya anak kecil. Kemudian ibunya sahabat ini kan ngomong, "Le mulia, ngetak ini hadiah." Rasul kemudian bertanya, "Memangnya kamu kasih hadiah apa?" "Mau tak kasih hadiah kurma Rasulullah." "Ya sudah." "Loh kenapa Rasul?" "Sebab kalau kamu mau ngomong ulanglah tak kasih hadiah, ternyata tidak jadi kamu kasih, maka kamu sudah tercatat sebagai pembohong di sisi Allah." Ini kurma siji gitu loh. Kalau sampai kamu ngomong mulia tak ini ternyata tidak jadi kamu beri, kamu sudah ditulis pembohong di sisi Allah. Dan bohong itu mengarahkannya ke neraka. Ya. Jadi bohong itu membawa orang nanti ke neraka. Jujur itu akan membawa ke surga. Mbok jujur ngopo toh? Nah, karena suaminya luar Jawa, ini baru pulang ke luar Jawa, katanya 2 bulan lagi baru datang ke sini. Saya bilang ya sudah 2 bulan minta tolong kepada Allah agar ditunjukkan kalau laki-laki itu benar-benar tidak baik, nanti semakin banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Tapi kalau ternyata dia memang laki-laki yang baik, ini hanya soal salah paham, mudah-mudahan nanti banyak petunjuk-petunjuk yang mengarahkan pada kesimpulan bahwa dia orang yang baik. Baru sebulan gitu. Walau alam suwab. Nah, setelah kosong hati kita, kemudian kita masukkan hanya satu bernama Allah, maka kita menetapkan 4 hal juga untuk Allah ini. Apa yang kita tetapkan untuk Allah itu? Wa nuthbitu arba'ata umurin. Dan kalimat la ilallah itu menetapkan 4 perkara. 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama adalah al-qasdu. Al-qasdu itu adalah tujuan, maksud, yang dituju. Wa huwa
Maksudnya adalah keberadaan Anda itu tidak ada yang Anda tuju kecuali Allah saja. Sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, kemudian sedekah untuk Allah, senyum pun untuk Allah. Anda masak untuk suami pun itu untuk Allah. Maka saya pernah waktu itu di satu tempat di luar Jawa ditanya, Ustaz, bagaimana cara menjadi istri yang menyenangkan suami? Saya katakan, ini pertanyaanmu salah. Kenapa? Karena kalau pertanyaan bagaimana cara menyenangkan suami, bagaimana cara menjadi istri yang disenangi suami, itu tergantung suaminya. Kalau suaminya itu suka eksibisionis, suka pamer-pamer, maka dia seneng kalau istrinya itu justru pakai pakaian ketat, biar keseksian istrinya menggoda iman laki-laki yang lain. Kalau suaminya itu nggak suka pengajian, dia mungkin malah suka kalau istrinya melepaskan kerudungnya. Kalau suaminya pengedar narkoba, mungkin dia suka kalau istrinya ikut menjualkan. Kalau suaminya suka nyanyi dangdut, mungkin dia suka kalau istrinya di depannya goyang-goyang gitu loh. Jadi kalau menyenangkan suami relatif nggak ada ukurannya. Tapi kalau pertanyaan yang benar adalah bagaimana cara menjadi istri yang diridhoi Allah. Jadi kalau niat hidupnya untuk mendapatkan ridho Allah, maka pada saat dia dikecewakan sama suami, dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kenapa? Karena yang dicari ridho Allah bukan ridho suami. Aku masak gue kue mas, misalnya sudah masak capek-capek sampai rumah, kemudian suaminya bilang, aku suara kok mesti dijajak konco kue enak banget, kue paling ra iso masak enak kaya ngono kuwi, semanganem dhewe sing ra enak iki. Piye jenengan coba? Kalau jenengan memang untuk menyenangkan suami, jenengan marah-marah, orang ngerti oh, digawe kira kosor-kosor dipangan, ngerti ngono mbok kuwi SMS aku bengi ra mangan, rasa tak masake ngene iki, kan jadinya begitu. Tapi coba kalau Anda meniatkan untuk mencari ridha Allah, ya Allah Engkau yang tahu bahwa aku niatnya melayani suami. Kalau suamiku sudah makan, bismillah. Anda menganggap mudah-mudahan tetap dapat nilai di sisi Allah. Gitu. Nah, coba perhatikan ini. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Pada suatu saat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga. Ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga. Fayaqulun labbaika Rabbana wa sa'daika. Mereka menjawab labbaik Allah. Labbaik itu kalau bahasa kita ya nun gitu. Lerene non g bang non, maksudnya panggilan untuk menjawab labbaika Allah Rabbana wa sa'daika. Labbaik ya Rob, dan kami penuhi panggilan. Kemudian Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian sudah rela dengan apa yang kalian dapatkan di surga ini? Maka mereka mengatakan, wa malana lanardo wa qad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqika. Bagaimana bisa kami tidak ridho sedangkan Engkau Allah telah memberikan kepada kami hal-hal yang tidak Kau berikan kepada selain kami. Pun marem dan mriki. Tasih kurang lah, mboten marem pripun to wong kena entuk apik kaya ngene lho, mosok ora marem. Ya. Saya ada satu kota di mana kalau saya berkunjung di sana itu pelayanannya memang levelnya lebih tinggi daripada kota-kota yang lain. Bukan bermaksud membandingkan. Kenapa? Karena kota itu panitia yang mengundang saya itu dulunya adalah manajer artis. Kulino ngladeni artis, kayak artis niku penjaluke aneh-aneh. Banyu putih nek kareke merek aqua, merek apapun nggak mau. Ya. Kalau nanti pengen istirahat tidur, dia pengen 2 atau 3 kamar sampingnya kosong, dia harus bilang ke hotel mencari kamar yang kamar kanan kirinya ruangan artis itu nggak boleh ada yang isi. Gitu ya. Kalau saya pengen selama istirahat tidak boleh ada yang nelpon, dia harus ngomong sama hotel, tidak boleh ada yang nelpon. Begitu, dan itu daftar yang diingin itu bisa sampai 20-an. Nah sekarang lagi nih Ustadz itu lah jane yo menungso biasa, apa-apa biasa lah.
Dadi dadekke kaya artis niku dadi aneh toh. Saya turun dari bandara, dari pesawat atau dari kereta, mereka datang langsung bawa ke tas saya bawakan. Aneh, aku biasanya nggawa tas dhewe yo. Tapi mereka kan biasa begitu sama. Udah, kemudian kita masuk ke mobil. Sampai di mobil sudah ada minuman sama snack. Monggo Ustadz, dinikmati. Habis itu mau makan nanya, Ustadz mau makan apa? Kita bisa carikan restoran sesuai yang Anda ingat. Ustadz mau belanja apa? Kita bisa menemani. Ustadz mau langsung meluncur ke hotel atau mau keliling-keliling dulu. Aneh toh Mas, aku rakulun dengan nek keiki gitu loh. Di dunia artis seperti itu mungkin biasa, tapi di dunia pengajian tuh kita nggak biasa ada begitu kan. Sudah begitu, dibawa oleh-oleh lagi pulangnya. Bawa oleh-oleh, makanan khas dari situ, dan macam-macam, langsung diantarkan lagi ke bandara. Udah gitu ngomongnya begini, Ustadz maafkan kami kalau pelayanan kami tidak memuaskan. Kan saya bingung. Lah nek kayak gini tidak memuaskan, terus yang mata saya mangkat di WK memuaskan apa orang gitu ya. Jadi menurut saya di antara pengajian-pengajian yang saya pernah isi sampai luar Jawa, ini bagi saya paling tinggi standarnya. Paling tinggi standarnya. Gitu. Sampai sedikit-sedikit nanya, butuh apa, sedikit apa, apakah makan apa, sedikit nanya, Ustadz kalau kurang apa hubungi kami. Aku tuh malah bingung. Sudah begitu dia mengatakan, Ustadz, maafkan kami kalau masih ada pelayanan yang kurang memuaskan. Saya bingungnya, lah nek kayak gini dianggap tidak memuaskan, terus yang lain dianggap apa? Bagi saya ini sangat memuaskan. Jadi kalau saya rutin ke kota itu 2 bulan sekali, itu kalau pas saya ke kota itu seperti berasa liburan gitu loh. Wis aku nyang kono sedina ngisi pengajiane guru ping pindho. Ya, jadi istirahatnya cukup gitu. Nanti diajak jalan-jalan, kemudian ya terserah sana maunya ngapain. Jadi ketika mereka bertanya, maafkan kami kalau ada yang kurang berkenan, ada lagi yang Ustadz inginkan dari kami. Saya bingung terus terang. Karena apa? Yang saya dapatkan itu sudah jauh lebih baik daripada tempat-tempat lain yang pernah saya kunjungi. Lah coba, orang masuk surga itu kan mungkin ada yang di dunianya rato mangan enak, wong-wong larat. Ya. Yang wong mlebu swarga ki mungkin zaman donyane arep nyang nempak kemi diputar ngon pasar malam ora kuat gitu ada kan gitu loh. Nah sekarang di surga semuanya ada. Lah kok Allah masih bertanya, hal raditum, apa kalian rela dengan apa yang kami berikan di surga ini? Ya penduduk surga otomatis bingung lah. Lah kayak gini nggak ridho, nggak rela, terus apa lagi? Maka mereka mengalahkan, wa malana lanardo. Bagaimana bisa kami tidak ridho ya Allah? Bagaimana kami tidak rela dengan keadaan seperti ini? Waqad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqika. Padahal engkau telah memberikan kepada kami kesenangan-kesenangan yang tidak kau berikan kepada siapapun. Tapi begitu para penduduk surga itu menjawab seperti ini, Allah kemudian berfirman, Ana u'tikum afdola min dzalika. Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih utama, yang lebih afdol daripada ini semua. Aku Allah akan memberikan kepada kalian yang lebih afdol, lebih utama dari semua yang kalian nikmati. Maka penduduk surga mengatakan, Ya Rabb, wa ayyusya'in afdolu min dzalika. Ya Allah, ya Rabb kami, apakah ada yang lebih afdol dari semua ini? Wis penake ora kebayang sadurunge ijek eneng sing luwih apik saka iki apa eneng? Sedangkan penduduk dunia saja ketika Allah mengharamkan minuman keras, mengharamkan judi, mengharamkan makan babi, mereka kadang mengatakan, apa yang sing luwih enak timbangane iki. Jadi mereka tidak mau meninggalkan minuman keras, mereka tidak mau meninggalkan perzinahan, mereka tidak mau meninggalkan judi, mereka tidak mau meninggalkan makan babi, karena merasa itu top markotop, penake poncot wis paling dhuwur. Jadi ketika dikatakan di surga nanti diganti yang lebih baik, mereka mengatakan, apa eneng sing luwih enak saka iki. Ngono, mah itu. Nah begitu orang masuk surga, sudah merasakan yang jauh lebih nikmat,
Kemudian Allah memberitahukan, aku akan memberikan kepada kalian yang lebih afdol, lebih utama dari ini semua. Mereka juga bingung, apa ada yang lebih baik dari ini? Ketoknya kok wis ora ono meneh. Maka perhatikan riwayat ini ketika Allah akhirnya menjawab, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dau abadan. Aku halalkan keridoanku atas kalian dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ridho Allah itulah yang paling tinggi. Bahkan dibandingkan dengan kesenangan surga, itu ridho Allah yang paling tinggi. Maka jenengan nanti menjadi istri yang ingin diridhoi Allah. Selesai. Percayalah, kalau suami Anda laki-laki yang baik, dia akan ridho dengan Anda karena Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Anda dandan, mandi, bersih wangi, begitu suami pulang mesem, waalaikumsalam, pun kundur mas. Nek Anda suaminya baik mesti ngomong, assalamualaikum, wes dek, aku kesel, aku tak adus sih, aku tak istirahat sih. Tapi begitu Anda, waalaikumsalam, senyum, dan merengutok gitu, apa tak mesem-mesem, rajo, tak enggak ya. Anda nyangati gelek, itu kalau jenengan menyenangkan suami, mesti sudah patah hati. Tapi kalau Anda yang cari ridho Allah, ya sudah. Tapi Anda punya catatan, ini bukan laki-laki baik. Jadi kalau Anda dalam hidup itu menjalankan amal untuk mencari ridho Allah, kalau suami Anda baik, suami akan ridho. Tapi kalau Anda sudah melakukan hal-hal yang mencari ridho Allah, kok dia tetap marah, tetap benci pada jenengan, berarti ini bukan laki-laki yang baik. Sama nanti bapak-bapak juga begitu. Sudahlah, pulang ke rumah, punya uang, istri langsung kasih nafkah, ini mau jatah kowe. Perkara nanti istri mesem, apa ora mesem, terserah urusan kono. Aku menjalankan tugas sebagai seorang suami. Nanti wayai sholat, ya adzan, ya dek, aku tak sholatnya masjid, kowe sholatnya ngomah. Dek ngomong, kalau dia ternyata jawabnya kasar, biarkan aja. Wong Anda mencari dolo, bukan mencari do istri kok. Nanti kalau istri Anda itu orang baik, dia tetap akan bisa terpimpin oleh laki-laki yang baik. Tapi kalau Anda sudah seperti itu, kok istri ngeyel terus, bantah terus, ya satu titik Anda nanti akan sadar, dia bukan perempuan yang baik gitu. Jadi jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Cari saja ridho Allah, sampai kekuatan Anda nanti pada batas akhirnya, ya wis ditekan semene, saya nggak bisa melanjutkan ya Allah, karena hati saya udah nggak kuat lagi. Tapi selama Anda masih kuat, nanti siapa tahu pasangan Anda berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi caranya begitu. Jangan bagaimana menjadi istri yang disenangi suami, tapi bagaimana menjadi istri yang diridhoi Allah. Jangan bertanya tentang bagaimana menjadi suami yang disenangi istri, tapi bertanyalah bagaimana menjadi suami yang diridhoi Allah. Selesai. Dan setelah kita melihat riwayat ini, ternyata dibandingkan kesenangan dunia yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dibayangkan oleh pikiran manusia. Begitu Anda rasakan, Anda sudah mabuk, kepayang, sudah berpikir itu top-topnya kenikmatan, ternyata Allah mengatakan, aku berikan kepada kalian yang lebih utama daripada ini semua. Apa? Sejak hari ini, aku menghalalkan keridhoanku atas kalian, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Sedangkan sedikit kemurkaan Allah yang ditunjukkan di Palu, Anda nonton gambarannya wis wedi. Itu baru sedikit loh, itu belum seluruh bumi pas kiamat akan begitu. Itu baru satu titik, di dalam peta itu cuma satu titik. Sing melaku itu banyu, lemah. Sing diwalik sampai orang nggak ketemu mayatnya karena dibalik Allah itu bukan cuma 100-200 orang. Anda nonton videonya, kalau Allah sudah murka seperti itu baru setitik dari kemurkaan Allah dibandingkan dengan yang lain. Dan Allah mengatakan, sejak hari ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Adakah yang lebih indah daripada itu? Jadi sekarang jangan pernah punya maksud apapun di dalam perbuatan kita kecuali hanya untuk Allah saja. Maka kita percaya kepada ayat yang mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu artinya sejak Anda menerima Allah sebagai satu-satunya ilah dalam hidup Anda, tujuan hidup Anda akan berubah. Mulai hari ini saya melakukan apapun niatnya agar diridhoi Allah. Titik. Berarti kan berubah. Dulu tidak kenal Allah. Jadi nanti kalau dia mau melakukan sesuatu demi cintaku kepadamu, wis muni cintaku kepadamu, dia ninggalkan jenengan, bertepuk sebelah tangan.
demi tumpah darahku, demi yang lain. Itu harusnya di bawah demi Allah. Sejak mengenal syahadat, harusnya itu yang terjadi dalam hidup Anda. Makanya demi suami juga tidak boleh, demi istri juga nggak boleh, demi Allah. Nanti kalau demi Allah suami Anda, istri Anda menerima, berarti baik. Kalau demi Allah mereka kemudian menolak dan memaki-maki atau mencela, ya berarti mereka bukan orang yang baik. Gitu aja, sederhana konsep. Yang kedua adalah at-ta'zim wal mahabbah. At-ta'zim wal mahabbah. Ta'zim itu dari kata azum, agung. Ta'zim itu namanya pengagungan. Sementara mahabbah itu kecintaan. Jadi sejak Anda menerima Allah sebagai satu-satunya ilah dalam hidup Anda, maka sejak itu yang Anda agungkan dan Anda cintai hanya Allah. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 165. Ini suratnya panjang, ayatnya panjang. Tetapi di dalam ayat itu ada kalimat berbunyi walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Berarti keimanan kita kepada Allah itu akan melahirkan kecintaan kepada Allah. Semakin besar cinta seseorang kepada Allah, semakin kuat imannya. Semakin kuat iman seseorang kepada Allah, semakin besar rasa cintanya kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu berbarengan dengan kekuatan iman. Jadi sejak kita nanti mengaku saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, sejak itu yang Anda agungkan dan Anda cintai di atas yang lain adalah Allah. Cintailah suami setelah mencintai Allah, maka Anda akan melihat suami yang tidak sholat sebagai kesalahan. Tapi kalau Anda mencintai suami tanpa mencintai Allah, maka Anda nanti akan jadi yo anyel nyawang bojo ra sholat ning piye menes kebacut seneng. Nanti akhirnya begitu. Kalau Anda mencintainya karena Allah, ya, maka anak Anda kalau durhaka kepada Anda bisa marah. Ora bener le ngono kuwi. Meskipun aku seneng karo kowe, meskipun rumahku koyo aku, nek ora salat tetep salah. Tapi kalau kita cintanya kepada anak berlebihan tanpa melibatkan cinta kepada Allah, begitu nanti anak kita salah pun lah piye ya anakku. Kalimat piye ya anakku kadang-kadang menunjukkan bahwa anaknya salah pun tetap dibela. Piye anakku gitu. Salah nih begitu caranya. Perhatikan ayat ini, surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tarbawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fattarobasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah Muhammad, nek nganti bapak-bapak niro, anak-anak niro, ya sedulur-sedulur niro, kang mas adine niro, bojo-bojo niro, keluargane niro, bondo sing mbok usahake lan dodolan sing kowe wedi rugi, ya, lan omah sing mbok ridhoi, luweh mbok tresnani kajaba Allah, Rasul lan jihad fisabilillah, berjuang menegakkan kebenaran, fatarobasu hatta ya bi amri, tunggulah sampai Allah mendatangkan hukumannya. Ayat ini yang pertama menunjukkan apa saja yang membuat kita bisa hilang cinta kita kepada Allah. Kepada bapak, pada ibu, pada anak-anak, pada suami atau pada istri, pada keluarga besar, ya, pada harta, pada pekerjaan, pada tempat tinggal, pada usaha. Ini adalah hal-hal yang bisa jadi membuat kita mencintai mereka lebih daripada mencintai Allah. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, itu nanti belum nikah jadi suami istri, sudah tidur bersama. Banyak yang seperti itu. Seolah-olah ancaman hukuman Allah itu tidak lagi ada di telinga mereka. Gara-gara mencintai istri, akhirnya malah jadi perampok. Kenapa? Karena ingin membahagiakan istri, tapi bingung. Kenapa? Nggak bisa kerja, akhirnya ngerampok. Kemarin pernah terjadi, baru saja ini, dulu ikut lomba Indonesian Idol,
ya, tapi orang menang, ya. Ada lebih banyak suaranya bagus, tapi wajahnya karena pernah ikut Indonesian Idol, pernah di televisi, kemarin ternyata merampok untuk menghidupi anak dan istri. Nah, kalau semua itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dalam hidupmu, tunggulah sampai Allah mendatangkan siksaannya. Di sini diartikan oleh Imam As-Sa'di dengan kata-kata intadiru ma yahaulu bikum minal iqab. Tunggulah apa yang akan diberikan Allah, siksaan yang akan diberikan Allah kepadamu. Tunggulah. Jadi yang pertama ayat ini menunjukkan apa saja yang membuat cinta kita kepada Allah bisa bergeser. Allah itu bisa kita kalahkan. Kalau cinta kita kepada bapak sudah berlebihan, kepada ibu sudah berlebihan. Pernah terjadi seorang ibu punya utang kepada seseorang, nilainya besar ratusan juta. Pada saat dia ditagih, dia tidak punya uang untuk membayar. Akhirnya dia nyuruh anaknya sama menantunya untuk membunuh orang itu agar tidak nagih lagi. Itu pernah terjadi. Orangnya baru setahun 2 tahun yang lalu dihukum mati. Kejadiannya di Surabaya sana. Itu gara-gara cinta kepada bapak dan ibu sampai begitu. Dia disuruh ibunya membunuh orang itu, nagih aku ranti. Nek wong cek urip nagih terusnya bapak lah orang nagih. Mau anak ini demi kehormatan orang tuanya mereka melakukan ini. Padahal dalam Islam kan tidak boleh membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Gitu. Ada juga tuh orang yang membunuh suaminya sendiri karena pengen dapat warisannya dan kemudian menikah dengan pacarnya, karena kalau dia minta cerai dari suaminya nggak dapat warisan. Ada kan suami yang membunuh istrinya sendiri karena pengen menikahi selingkuhannya. Banyak kasus-kasus begitu. Nah, yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita urut-urutan kalau kita pengen mencintai dalam hidup ini, urut-urutannya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta dalam menegakkan kebenaran itu. Ini urut-urutan, baru yang lain. Jadi nanti ibu yang dari sini pengajian ngomong sama suaminya, Mas, kamu tak cintai, ini nomor 4, ngono loh. Lah bojomu sing ra pengajian bingung, aku nomor 4 sing nomor 1 sapa? Allah. Nomor 2 sapa? Rasulullah. Nomor 3 Kang Karso. Dudu, berjuang menegakkan kebenaran. Jadi nek kowe nanti tidak bisa menegakkan kebenaran, berjuang ya sudah. Saya lebih mencintai sendiri tapi berjuang daripada berdua tapi malah bermaksiat. Ustaz, saya lebih baik jadi janda tapi saya sholat daripada saya punya suami tapi saya tidak boleh sholat. Lebih baik saya jadi janda tapi saya bisa tutup aurat daripada jadi punya suami tapi malah suruh melepas aurat. Jadi ada orang-orang yang memilih untuk saya lebih baik menjadi orang baik tapi nggak punya suami daripada punya suami tapi ngajak saya jadi orang jelek. Itu namanya berjuang menegakkan kebenaran lebih daripada sekedar menegakkan rumah tangga. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau sampai kita salah mencintai, yang kita cintai bukan Allah, bukan Rasulullah, dan bukan berjuang untuk menegakkan kebenaran itu, tunggulah sampai Allah mendatangkan siksaannya. Berarti nanti kita akan disiksa. Disiksa oleh apa? Perasaan cinta. Suaminya nggak sholat, tatoan, suka minum minuman keras, suka selingkuh. Itu ada perempuan yang mengatakan, gimana ya Ustaz, saya udah terlanjur cinta sama suami. Kalau perempuan ini ikut pengajian, kita bilang, Bu, kamu itu disiksa Allah, mencintai orang yang melakukan maksiat. Kalau Anda cinta kepada Allah kuat, nggak mungkin Anda cinta kepada orang yang berbuat maksiat. Kalau Anda jatuh cinta pada laki-laki yang suka mabuk dan tidak sholat, berarti Allah menghukum Anda. Wes saiki ngomong karo sing lanang, Mas kowe ora kerja ora apa-apa, ora nafkahi aku ora apa-apa, sing penting kowe ora megat aku. Kowe wis muni ngono sing lanang wis ora kerja. Kene ngonek-onekke. Mabuk. Bar kowe ketemu wong wedok sing luwih ayu, luwih sugih, iki dipegang. Lho kowe wis nganti mbok merendahkan derajatmu nganti glosor-glosor lho. Wong lanang ya tetep ninggalke kowe. Berarti kowe disiksa Allah dengan rasa cintamu. Nek melu pengajian mudeng, tapi nek orang melu pengajian berarti keploki suami nek ngrungokke lagu. Cinta memang butuh pengorbanan. Pengorbanannya apa? Keplokono terus pipiku nganti kempat ngono lho. Bar kuwi sertifikate digo suami, dienggo iku lek
pinjaman uangnya tinggal seneng-seneng sampai habis, seneng sama perempuan yang lain. Wis kene sertifikat tinggane wong turu karo siji, saiki wis digadheki karo suamine nggon seneng karo wong wedok yang lain. Anda bar kuwi dikandani Ustaz ora percaya ora melu pengajian. Ngrungokke lagu, cinta tak pernah salah. Ya ruwet ora mokso salah ngono kuwi. Gitu loh. Jadi jenengan tidak peduli kepada ayat, jenengan pedulinya kepada syair-syair lagu dan itu menyesatkan. Cinta tak pernah salah, banyak cinta yang salah. Ya koyo kowe iki cinta salah, wong ati koyo ngene kahanane kok tetep rumangsa bener. Maka kalau kita kembali kepada ayat ini, tunggu sampai Allah menghukum kamu. Banyak orang sudah ngemis-ngemis cinta kepada manusia, masih ditinggalkan oleh manusia. Sekarang ngemislah cinta kepada Allah. Allah nggak akan pernah meninggalkan Anda. Berapa banyak kisah-kisah sedih di luar sana itu sebenarnya masalahnya adalah mereka tidak mencintai Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka terseret-seret oleh cinta yang salah. Wis direwangi nganti wani karo wong tuwa, wis direwangi nganti pindah agama, wis direwangi bondo donya dikeke kabeh, wis direwangi gelem dituruni padahal dadi suami istri lho, tetep ditinggal. Apa ra sengsara kaya. Nah sebelum itu terjadi, kita kembali pada konsep Islam. Cintailah Allah, Rasul, dan berjihad, Anda akan mulia. Tapi kalau tidak, tunggu Allah mendatangkan hukumannya, kan begitu. Nah ini syahadat itu sampai ke situ nanti. Jadi bukan cuma menyanyikan lagu asyhadu alla ilallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya bener nyanyi ngono, ben ora cukup nyanyi tok gitu. Konsekuensi dari mengucapkan syahadat adalah menerima Allah sebagai satu-satunya ilah. Nah hari ini kita sudah bicara menjadikan Allah sebagai ilah itu harusnya 4 yang harus kita tetapkan. Kita baru bicara 2. Yang pertama tujuan hidup hanya untuk Allah. Yang kedua yang kita agungkan dan kita cintai hanya Allah. Selain itu di bawahnya Allah cintanya. Jadi kita mencintai Allah karena kita mencintai suami karena Allah memerintahkan kita mencintai suami. Kita cintai istri karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai istri. Kita cintai anak-anak, kita cintai orang tua karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai orang tua dan mencintai anak-anak. Tapi kalau kita mencintai orang tua, suami, istri, anak tanpa cinta kepada Allah, biasanya diseret-seret pada berbuat maksiat pun tetap manut. Ini yang harus kita perhatikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan materi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mas Edi ada pertanyaan? Ada satu buah pertanyaan, tapi di dalamnya ada 3 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaannya kayaknya cerita pendek itu panjang banget. Ya. Coba Allah Subhanahu Wa Taala dengan tadi kajian kita di Selasa sore ini dan kita masuk di sesi tanya jawab dan alhamdulillah ini 2 minggu yang lalu Ustaz ketika Ustaz tidak semoro luar kota, maka kami bacakan di hari ini. Kami mohon maaf apabila baru bisa bacakan. Kami ambil poinnya saja bahwa saya seorang janda dengan anak 2 dan waktu ini banyak butuh biaya. Sedangkan saya sebagai PRT atau pembantu rumah tangga dengan gaji yang sangat minim. Sebagai PRT juga dengan gaji yang kurang besar atau sangat minim tadi, tapi bekerja dengan orang yang beda agama, Ustaz. Jadi ibu ini bekerja dengan beda agama. Langsung saja ke sesi pertanyaannya. Dalam kesempatan ini saya mau bertanya Ustadz, yang pertama, haram atau halalkah apabila anak-anak saya diberi makan dengan hasil kerja saya yang beda agama tadi? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada pengaruhnya pada anak-anak di masa mendatang apabila anak-anak saya diberi makan dengan hasil kerja saya tadi yang beda agama tadi, Ustadz? Yang ketiga, bagaimana caranya supaya anak-anak saya kalau dinasihati itu nurut atau manut? Demikian 3 buah pertanyaan, Ustaz. Ya. Apakah halal atau haram? Kalau halal atau haram, insya Allah halal. Uang kita menjual tenaga. Seperti kita jualan soto, apa ya takon agama apa, masuk gitu. Lain ternyata itu dekat gereja atau sampai situ yang beli orang-orang Kristen, apa jadi haram jualan soto kan enggak? Ya seperti kita misalnya jahit, terus mereka jahitkan baju, mosok ya jadi haram kan? Yang haram itu kalau kita jahitkan baju, tapi yang digunakan untuk ibadah. Yang bangun rumahnya nggak masalah, tapi bangun untuk bangun gereja menjadi masalah karena itu menjadi simbol ibadah. Tapi kalau secara umum ya tidak, jual beli juga seperti itu. Ya, jadi kalau pertanyaan halal atau haram, halal.
Cuma dalam hidup seorang muslim ini kan persoalannya bukan halal atau haram. Astagfirullahaladzim. Tapi mana yang lebih utama? Tadi kita sudah mengatakan kesenangan di dunia, di akhirat itu sudah pol waktu di surga. Tapi ternyata Allah masih memberikan, apakah kalian mau kalau aku beri yang lebih baik? Jadi konsepnya orang Islam itu lebih baik. Baik saja tidak cukup kalau bagi orang Islam. Halal itu tidak cukup, karena hal itu bertingkat-tingkat. Ada halal yang baik, ada halal yang lebih baik, ada hal yang paling baik. Kenapa Anda begini? Sementara ini anggap saja itu halal. Tetapi alangkah baiknya kalau Anda mencoba untuk mencari informasi, mungkin ada orang yang bisa menerima Anda sebagai pembantu rumah tangga, tapi misalnya, maaf, orang Islam. Atau Anda mau jadi pembantu rumah tangga saya sedang mencari pembantu rumah tangga. Kalau Anda mau, boleh datang ke rumah saya. Kita bicara baik-baik. Artinya saya bukan hanya menyalahkan, tapi saya memberikan solusi. Kenapa? Halal, tapi kalau setiap hari kita ketemu, mungkin orangnya berbuat baik terus, lama-lama mungkin jenengan mulai berpikir bahwa oh tiba sing apik ora gurung Islam tok. Padahal penilaian kebaikan bukan sekedar senyum, bukan sekedar ngasih makan. Keyakinannya kepada Allah itu juga menjadikan nilai baik atau tidak baik. Allah yang esa, yang tidak beranak dan tidak diberanakkan, mereka yang ini punya anak, dalam akidah kita itu cacat. Seperti saya tidak punya anak, diceritakan kemana-mana, Pak Dri punya anak loh, kan saya nggak mau. Dan Allah sudah mengatakan dalam Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Nah kalau nanti mereka baik sama Anda, lama-lama Anda mungkin ternyata bukan orang Islam saja kok yang baik gitu. Lama-lama Anda bisa terpengaruh. Nah sebelum itu terjadi, sebaiknya Anda mulai menjaga jarak. Saya katakan, halal insya Allah Anda jual tenaga di situ. Tetapi kalau Anda bekerja di tempat orang lain yang Islam, saya pikir jauh lebih baik. Di sini bukan soal halal atau haram. Kalau Anda kesulitan, Anda bisa menemui saya. Saya sedang butuh pembantu rumah tangga. Clear? Oke. Yang kedua, apakah makanan yang dimakan anak saya halal atau haram? Kalau orang-orang kafir dalam tanda petik ini mengerti, misalnya binatang itu harus disembelih, mengerti kalau piring atau gelas atau wajan itu tidak boleh bercampur dengan potongan daging babi, ngerti kalau anjing itu menjilati maka harus dicucuti 7 kali, maka selama makanannya mereka tidak memelihara anjing di dalam rumah itu, kemudian mereka juga tidak memasak babi, kemudian dagingnya juga mereka beli di pasar yang sudah disembelih, maka halal makanan Anda. Tapi kalau ternyata mereka nyembelih sendiri dagingnya, dan kita tidak tahu disembelihnya itu darahnya ngalir atau cuma ditletek tok ben mati. Terus kalau mereka ternyata kita nggak tahu, mereka karena mungkin nggak mengharamkan babi, beli potongan babi digo masak kono, terus kemudian habis itu goreng bakwannya yang dikasihkan ke anak Anda, apa betul nggak tercampur dari gajehnya babi itu misalnya? Kalau mereka memelihara anjing, mungkin anjingnya naik ke atas meja, kemudian menjilat-jilat piring itu, nanti piringnya diberikan bubur, tapi dikasihkan ke anak Anda, buburnya nggak apa-apa, tapi piringnya kan mengandung najis gitu loh. Jadi boleh nggak makan dari orang-orang Nasrani? Boleh, tapi Nasrani yang mengerti bahwa ini yang mau makan orang Islam itu nggak boleh. Nah karena liur anjing itu najis, berarti Nasrani yang anjingnya tidak dipelihara di dalam rumah. Kalau ternyata babi itu dalam Islam haram, mereka juga tidak menggunakan babi sebagai campuran dari masakan mereka. Dan karena umat Islam itu menyembelih binatang, maka mereka adalah orang Kristen yang beli dagingnya di pasar, bukan nyembelih sendiri gitu loh. Nah kalau mereka beli dagingnya di pasar, mereka tidak mencampurkan dengan babi, kemudian mereka juga tidak punya anjing dalam rumah, halal. Jadi orang Islam juga angel-angel banget gitu loh, halal. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi, ya tidak boleh. Gitu. Terus pertanyaan ketiga tadi? Yang ketiga, bagaimana caranya supaya anak-anak saya kalau dinasihati itu manut, Ustaz? Pertama, contoh, kita mau sholat, kita sholat dulu. Kemudian kita mau nyuruh anak jujur dulu. Disiplin dulu. Karena anak itu sebelum TK, SD ketemu dengan orang lain, dia sama ibunya dikondisikan Allah. 2 tahun pertama Allah perintahkan kepada ibu untuk menyusui anak. Jadi kalau betul-betul kita nyusui anak, mereka pasti takut sama ibu. Karena mereka punya kontak batin dengan ibu ketika disusui itu. Allah mengatur begitu. Setelah itu anak kita ajak main-main. Umur 4 tahun, 5 tahun baru kita sekolahkan TK. Jadi aslinya ibu ini kalau bisa memanfaatkan 4-5 tahun pertama untuk mendekatkan hatinya dengan anak, insya Allah anak akan dekat sama ibu.